Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, ketekunan menjadi kunci kesuksesan di dalam persiaran hidup kita. Karena kadang ketika kita memulai sesuatu yang baik, yang melawan kebiasaan yang sudah nyaman tetapi kurang dibenarkan, akan mengalami begitu banyak tantangan. Tetapi percayalah, Allah kita adalah Allah yang setia. Ketika kita tekun dan setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka sukacita Paskah akan kita rasakan di dalam hidup kita setiap saat. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu. Dan berkat kerahiman-Mu bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang kami lakukan karena kelemahan kami. Kuatkanlah kami agar di dalam penderitaan dan persoalan kami tetap tekun, teguh dan setia mencari kehendak-Mu di dalam hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita kalau membaca kitab Nabi Yeremia pada hari ini sangat menarik. Bahkan ia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pahlawan yang gagah di dalam hidupnya karena selalu menyertai. Kita tahu bahwa manusia kadang hari ini baik, kadang juga besok ia menjadi musuh kita, bahkan pembenci kita. Hari ini memuji, mungkin besok dia menjadi gosip, penggosip pertama tentang kita. Itulah emosi manusia. Tetapi Nabi Yeremia mengingatkan kepada kita, ketika kita tekun di dalam kebaikan, ketika kita setia pada sabdanya, janganlah takut untuk melakukannya dengan setia. Karena Allah kita tidak pernah ingkar janji. Allah kita tidak pernah meninggalkan kita yang mau mencari kehendak-Nya. Mungkin orang lain mengatakan bahwa barangkali ia membiarkan diri dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Allah kita mengajarkan kepada kita bukan untuk membiarkan orang lain jatuh, tetapi kehadiran kita mestinya selalu menjadi berkat, mengangkat orang yang salah menjadi bertobat, menunjukkan mereka yang tersesat ke jalan yang benar. Tuhan kita selalu menyertai seperti pahlawan. Ia selalu mengarahkan. Betapa membahagiakan ketika kita mampu bersyukur dan menjadikan diri kita di dalam hidup kita berkat bagi sesama. Betul bahwa kita sebagai manusia seringkali emosi kita tidak teratur. Kadang kita marah, kadang kita kecewa, kadang kita putus asa, kadang kita lemah karena banyak orang mencaci apa yang kita lakukan. Karena ketika memulai sesuatu yang baik, yang merusak kenyamanan banyak orang, akan melahirkan pengkritik-pengkritik yang ulung, tetapi hanya pandai menyusun kata-kata kritik, tetapi tidak memberikan solusi. Karena orang yang tekun akan menunjukkan keberhasilan daripada mereka yang senang mencari kesalahan. Di dalam Injil Yohanes, bagaimana kebenaran membuat Yesus tidak dapat ditangkap oleh orang-orang yang membencinya. Di dalam kisah yang dikisahkan dalam Injil Yohanes menunjukkan bahwa kemenangan selalu memiliki jalan dan solusi untuk keluar dari persoalan yang dihadapi. Apa yang mau saya katakan di sini? Pandemi COVID seolah-olah tidak akan pernah berakhir.
tetapi akan menjadi akhir dari pandemi COVID ketika semua orang mampu, taat, dan tekun menjalankan protokol kesehatan di dalam hidupnya. Ia akan selamat dari pandemi COVID-19 kalau dia memiliki gaya hidup yang sehat. Anda, saya, kita semua kalau setia mengikuti protokol kesehatan dengan baik, maka kita akan terbebas. Jangan kita terlalu bersukaria karena sudah menerima vaksin. Karena gaya hidup itulah yang menentukan. Kesetiaan itulah yang menentukan. Dan ketekunan itulah yang membuat kita benar-benar menjamin kesuksesan kita di masa depan. Sebuah janji yang dibuat antara Allah dengan manusia akan terwujud ketika kedua-duanya mau mengusahakan. Allah selalu setia. Mengapa kita sering mengingkarinya? Beranikah kita di masa pertobatan ini untuk belajar berani menjadi pribadi yang lebih setia? Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sebuah janji seringkali kita ucapkan. Janji akan melahirkan sukacita yang abadi ketika kita tetap setia dan tekun, meskipun emosi kita selalu berubah. Tetapi ketika kita setia memperbaiki diri dan memperjuangkan untuk mewujudkan janji itu, maka bahagia akan selalu hadir menyertai hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.